Pemirsa, ini adalah Yuni Syara dan Yeni. Yeni yang dari Bandung beberapa waktu lalu memenangkan lomba mirip bintang kabar-kabari. Ia yakin dirinya mirip Yuni Syara. Begitu pula para juri. Walhasil, dinyatakanlah Yeni mirip Yuni Syara. Dan kami kira Anda juga setuju. Setidaknya kalau orang tidak tahu, Yeni lebih pantas mengaku sebagai adik Yuni Syara daripada Krisdayanti. Sekali lagi, itu bila orang tidak tahu, karena mereka memang mirip. Dan alangkah bahagianya Yeni bisa ketemu idolanya ini. Seperti yang berikut ini kabar pembuka yang layak Anda simak sambil menanti datangnya buka puasa nanti. Pemirsa, tebaklah siapa yang sedang menyanyi ini. Kalau Anda menebak, ia adalah Zarima Mirafzur, 100 untuk Anda. Narapidana kasus narkoba ini memang sedang menyanyi di salah satu ruangan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, tempatnya menjalani hukuman. Tapi Zarima tidak sembarangan menyanyi. Di depannya ada seperangkat alat rekaman. Iya, di penjara ini Zarima sedang melakukan rekaman. Luar biasa. Setahu kami baru sekali ini di Indonesia ada tahanan melakukan rekaman di tempat aslinya di penjara. Lagu yang dinyanyikannya bersyair tentang kepasrahan kepada Allah. Sebelum rekaman dimulai, nasi tumpeng dipotong dulu. Tentu saja acaranya tidak semeriah dan tidak sebebas kalau artis selamatan di luar penjara. Namun justru itu yang luar biasa. Zarima bisa rekaman di penjara. Dalam keterbatasan itu, tentu saja Zarima sangat gembira. Ia tersenyum-senyum terus. Dengan karaoke, dihiburnya terlebih dahulu petugas penjara dan keluarganya yang menengok. Ya pertama karena memang kebetulan lagunya itu bersifat religius ya. Jadi apalagi menyambut menghadapi puasa dan juga lebaran ya. Jadi kayaknya cocok sekali gitu loh. Begitulah Zarima mengawali wawancara dengan kami mengenai lagu yang direkamnya. Persiapannya hanya 1 bulan. Kebetulan di sini di LP ini ada pelajaran karaoke ada seminggu 3 kali. Jadi memang ada pelajarannya maksudnya kegiatan karaoke di LP ini ya. Untunglah di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang ini ada karaoke, sehingga Zarima bisa berlatih. Namun ada beberapa narapidana yang tidak suka dengan kesempatan emas Zarima ini. Teman-teman di sini ada yang mendukung, ya ada yang pro, ada yang kontra, ya biasalah di mana-mana kan pasti ada yang senang, ada juga yang tidak senang gitu ya. Tapi ya saya bisa atasin lah baik-baik aja. Kehidupan di penjara, ini untuk kedua kalinya Zarima menghuni penjara. Kedua-duanya karena kasus narkoba. Kegiatannya di luar karaoke, kegiatannya ya saya olahraga, senam, terus mengaji, terus latihan nyanyi. Itulah hari-hari yang dilalui Zarima di penjara. Badannya kini kelihatan lebih kurus. Enggak ya, kurus biasa aja dari dulu juga emang segini kok. Kebetulan mungkin saya aktif sering setiap pagi saya rajin olahraga aja di sini, senam. Zarima pasrah dengan kejadian-kejadian yang menimpanya dan itu membuatnya dekat dengan kehidupan religius. Di sini memang banyak waktu ya, jadi saya lebih dekat kepada Tuhan dan kayaknya saya lebih dapat petunjuk di sini gitu loh. Jadi saya lebih memperbanyak ibadah di sini, karena kalau enggak rugi ya. Bisa apa sekarang ngaji? Ngajunya masih baru Iqro 6. Terus sebentar lagi tamat kok. Ia mengisi waktu dengan banyak kegiatan, sampai-sampai ia lupa kapan bebasnya. Berapa lama sih kamu di sini nih? Masih berapa lama lagi? Berapa lama lagi ya? Kayaknya nggak tahu deh. Tapi yang jelas nggak mau lama-lama. Siapa saja artis yang pernah menjenguknya? Yang pernah besok saya ada Krisdayanti sama Cindy Aklori. Cindy? Siapa anaknya? Cindy ya. Iya. Terus yang ya ada. Ya itu aja sih ya. Di penjara ini Zarima melahirkan bayinya seorang perempuan. Putri saya baik-baik aja ya. Siapa namanya? Namanya Nikita Hairunisa. Ya, baik-baik aja, lucu, cantik, lebih cantik daripada ibunya. Anak itu sekarang diasuh oleh keluarga Zarima. Baru 3 kali ya, Rima baru ketemu Putri Rima 3 kali. Seneng banget, kayaknya nggak pengen pisah gitu loh. Begitulah perasaan seorang ibu ketika harus berpisah dengan bayinya. Saya cuma kasih susu sebulan ya, susu ASI, setelah itu pakai botol. Siapakah ayah bayi itu? Sampai sekarang Zarima masih merahasiakannya. Kalau didesak, ia akan menghindar. Sebenarnya siapa sih sang suami? Izin dulu dong manajer. Gimana Pak? Pemirsa, beberapa waktu lalu kami sajikan Peggy Melati Sukma dan kembarannya. Berikut ini Yuni Syara dan kembarannya pula. Pemirsa, ini adalah Yuni Syara dan Yeni.
Yeni yang dari Bandung beberapa waktu lalu memenangkan lomba mirip bintang kabar-kabari. Ia yakin dirinya mirip Yuni Syara. Begitu pula para juri. Walhasil, dinyatakanlah Yeni mirip Yuni Syara. Dan kami kira Anda juga setuju. Setidaknya kalau orang tidak tahu, Yeni lebih pantas mengaku sebagai adik Yuni Syara daripada Krisdayanti. Sekali lagi, itu bila orang tidak tahu, karena mereka memang mirip. Dan alangkah bahagianya Yeni bisa ketemu idolanya ini. Kayak senang sekali. Senang bisa ketemu idola dari dulu. Sebaliknya, meskipun Yuni Syara juga senang ketemu dengan orang yang mirip dengannya, tapi sekaligus ia juga cemas. Ya, ada senengnya ada enggaknya nih Bang. Sekarang kan senengnya ya seneng lah diikutin. Cuman nggak senengnya misalnya ada Yuni-Yuni yang lain gitu. Ada hal yang aku nggak buat gitu. Atau mereka buat misalnya. Atau misalnya jalan malam lah yang saya nggak buat. Atau dia ada di tempat yang mana yang saya nggak pernah injak. Tahu-tahu ya kebetulan tempatnya itu nggak layak lah, nggak bagus gitu. Aku yang rugi. Kan aku jalan misalnya dia jalan sama siapa, cowok siapa. Wah Yuni jalan sama cowok. Awas kalau tak ketak. Orang Mbak Ora. Yeni tahu kecemasan Yuni. Ia berusaha memberi jaminan. Tapi saya akan menjadi diri saya sendiri. Cuma saya mengidolakan Yuni Syara tetap. Katakan salahku padamu hingga di kau pergi. Hati-hatilah menjaga kelakuanmu, Yeni. Yuni Syara tadi betul-betul cemas kalau kamu berbuat yang tidak-tidak. Hingga orang menyangka itu perbuatan Yuni. Maklum, Yuni Syara saat ini sangat rawan diserang gosip. Mungkin karena kamu terlalu mirip mungkin sama saya sampai orang lain bisa bilang, oh itu Yuni Syara. Ya aku nggak pengen misalnya kamu di tempat-tempat yang aku nggak biasa kunjungin. Atau misalnya entah kamu gentayangan di mana-mana. Kebetulan aku nanti udah terlalu banyak gosip kan. Jadinya ntar mungkin orang lihat cuma sekilas, jadinya keimbasnya tetap aja ke saya lagi. Dery dan Dede. Yang satunya Dery Sudarisman, yang satunya lagi Dede Yayang. Yang satunya suami, yang satunya lagi istri. Dery adalah pembawa acara yang lagi naik daun. Sedangkan Dede adalah karyawan sebuah perusahaan penerbangan. Pemirsa, inilah suami istri itu. Dery dan Dede. Dery Sudarisman tentu Anda tahu. Bekas personel kelompok lawak 4 sekawan itu kini bersolo karir sebagai pembawa acara di televisi maupun di luar televisi. Sedangkan Dede, barangkali Anda belum tahu, lengkapnya Dede Yayang. Kedua orang ini telah menghasilkan seorang putri berusia 3 tahun, Fiona Zulfa Salsabila. Dede sang istri bekerja sebagai pramugari di sebuah perusahaan penerbangan swasta Indonesia. Walhasil, pasangan ini sama-sama sibuk sehingga jarang punya waktu cukup panjang untuk bisa bersama. Seminggu 6 kali, 1 hari libur. Kadang 2 hari libur, tergantung schedule-nya. Jadi sempet saya mau berangkat, udah dijemput, dia baru pulang, ketemu di pagar aja. Begitulah Dede mengawali kisahnya betapa jarang suami istri ini bisa bertemu. Hingga kadang-kadang perlu dipaksakan untuk bertemu. Nah, kayak sekarang nih harus kerja dia, lo ngalah gue libur. Dia bolos. Atau waktu dia libur gue gak nih, ya batalin aja ke kantor, gak usah ke kantor, jadi gue ikut. Tapi bukankah asik bagi Dede punya suami yang bisa bikin ketawa terus? Oh enggak, dia di rumah jarang lawak, soalnya gak dibayar. Jadi kalau di rumah ya serius lah dia. Keseriusan Dery di rumah dan kekocakannya saat manggung diimbangi sang istri dengan perhatian yang serius. Perempuan inilah yang biasanya mengkritik penampilan Dery dalam suatu acara. Biasanya kalau saya ngeliat dia di TV, saya ngelihat dari A sampai Z-nya, dari penampilannya, dari dia misalnya bawain acaranya, bagaimana isinya, bagaimana. Nanti kalau yang kurang berkenan di rumah paling saya kasih tahu dia mesti begini gini. Ya kritik lah. Dan Dery memperhatikan kritik istrinya. Sangat amat berarti, karena bagaimanapun juga dia yang langsung kalau umpamanya nggak suka ya dia omong terus terang nggak suka. Itu nggak bagus, apalagi bini gue bergaulnya kan di dunia cukup inilah, artinya karena pramugari kan kenalannya banyak, wawasannya. Pasti juga dia dapat langsung masukan bahwa oh laki lu norak penampilannya gini, nah dia bisa sampein langsung ke gue. Itu sangat amat membantu. Betapa besar bantuan seorang istri pada karir suaminya bila terjadi dialog dalam sebuah rumah tangga. Kadang-kadang gue bikin lawakan, pertama kali yang mendengar lawakan gue adalah
istri gue. Jadi kalau gue ngomong gini gimana, bunda lucu nggak? Nggak lucu tuh ya, lawakannya udah sering gue denger. Kalau aku begini lucu enggak, penampilannya seperti ini gimana? Juga sebagai musuh. Artinya musuh tadi, gue akan berusaha. Kenapa gue ngomong begini? Alasannya A sampai Z. Dia juga akan kasih alasan.